Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di video chapter 15 part yang kedua. Oke, terakhir kita di slide yang ini ya, slide 10. Nah, saya akan lanjutkan. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah yang pertama ketika kita mencatat par value shares. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, par value itu adalah harga saham yang ditetapkan pertama kali ya, dan bisa dibilang itu adalah minimum harga saham di perusahaan tersebut. Nah, low par value help companies avoid a contingent liability. Jadi, kalau kita menetapkan par value-nya rendah, itu akan membantu perusahaan untuk menghindari yang namanya contingent liability ya. Atau biaya contingent liability itu adalah utang yang belum pasti gitu ya. Jadi misalnya nanti suatu hari dia menjual harga di bawahnya par value, maka dia harus mengembalikan tuh selisihnya. Jadi semakin rendah tuh, bukan semakin bagus juga sih, lebih aman lah perusahaan kalau dia menetapkan par value yang rendah. Nah, ini dipakai di dua jenis saham ya, preference dan ordinary, dan nanti ada selisihnya namanya share premium. Misalnya par value-nya $1, ketika dijual laku 5, maka yang $4 ini adalah share premiumnya ya. Kemudian ada juga pencatatan yang tidak menggunakan par value atau tidak ada nilai parinya. Nah, ini di beberapa negara sudah diperbolehkan, sudah saya sempat bahas ya, bahkan di Indonesia, tapi mungkin agak belum common penggunaannya gitu ya. Nah, ini untuk menghindari yang tadi contingent liability. Jadi bebas saja tentukan harga, tidak perlu ada harga minimum. Dan menghindari kebingungan ya, avoid confusion over recording par value versus fair market value. Jadi menghindari kebingungan antara mau dicatat par value atau versus fair market value-nya. Nah, di sini ada di box kuning ada keterangan tambahan bahwa kerugiannya adalah di beberapa negara dia justru yang no par shares ini high tax ya, pajaknya malah tinggi gitu ya. Dan ada indikasi mempengaruhi fleksibilitas dalam membayar dividen seperti itu. Kemudian kita langsung ke contoh soal aja. Di sini ada Video Electronic Corporation is organized with 10,000 ordinary shares authorized without par value. Jadi authorized itu kan pertama kali ya, dia mau menerbitkan berapa gitu kan. Nah, di sini dia authorized-nya 10.000 dan tidak pakai par value ya di sini teman-teman. If Video Electronic issue 500 shares for cash masing-masing €10 per share, maka jurnalnya adalah cash to share capital ordinary. Jurnalnya gampang sekali teman-teman, sangat-sangat straightforward ya, langsung 500 dikali €10, yaitu kita terima uang 5.000, cash bertambah dan saham bertambah gitu ya cara bacanya. Kan aset bertambah di debit, sedangkan equity bertambah di kredit. Jadi ini dua-duanya bertambah ya. Asetnya cash kita nambah karena kita jualan saham, kemudian sahamnya juga bertambah. Artinya saham yang bertambah ini adalah saham beredar ya. Jadi share capital ordinary karena dia jual saham biasa 5.000 ya. Jadi jangan terkecoh sama 10.000 ini karena 10.000 ini adalah authorized. Kalau teman-teman ingat, authorized itu adalah yang pertama kali dia umumkan mau dia jual berapa, tapi dia hanya issue 500. Oke. Ini kasusnya tidak ada parnya, without par value. Gimana kalau ada parnya? Nah, ini. Some country require that no par shares have a stated value. Nah, jadi beberapa negara yang tidak menggunakan par value itu mewajibkan adanya stated value. Stated value ini adalah sebenarnya konsepnya mirip sekali dengan par value ya. Jadi ya kita interchangeably aja kita gunakan bergantian aja. Jadi stated value itu sebenarnya mirip-mirip par value, cuman dipakai di negara yang tidak ada par value-nya, sama negara disuruh nih pakai stated value nilai minimum gitu ya. Jadi kayak membingungkan juga ya. Oke, if a company issued 1,000 of the shares with €5 stated value at €15 per share for cash, it makes the following entry. Jadi cara bacanya adalah dia issue 1.000, stated value-nya €5 dan dijualnya 15. Berarti ada selisih 10 dong. Nah, 10 itulah yang masuk ke share premium di sini ya. Jadi cash-nya adalah kita lihat cash-nya kan €15. 15 dikali 1.000, 15.000. Kemudian share capital kita catat per harga minimumnya ya, yaitu €5 atau stated value-nya. Berarti share capital kita 5.000, selisihnya atau bisa dibilang gain-nya ya. Keuntungannya share premium. Jangan lupa tulis ordinary karena nanti ada saham preference ya untuk membedakan.
10.000. Seperti ini ya, gampang ya. Nah, sekarang ada lagi kasus ketika kita jual saham dengan securities lain gitu ya, share issued with other securities. Dimana ada dua metode di sini, ada proportional dan incremental. Langsung aja kita lihat contohnya ya. Nah ini, Ravonet Corporation issued 300 shares of $10 par value ordinary shares. Jadi dia mengisu dua jenis nih, 300 lembar saham ordinary dan 100 lembar saham preference ya. Jadi dia jual dua nih, saham biasa dan saham preference. Tapi dijualnya lump sum. Kalau teman-teman tahu lump sum itu adalah kita membeli sesuatu tapi dijualnya kayak dalam satu paket gitu. Kayak kalau teman-teman misalnya beli nasi sama ayam, nasinya 5.000, ayamnya 8.000. Tapi kalau lump sum teman-teman cukup bayar 10.000. Jadi teman-teman nggak tahu kan harga ayam berapa, harga nasi berapa gitu. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Dia beli saham biasa 300 lembar yang masing-masing harganya $10, sedangkan saham luar biasa, saham preference-nya 100 lembar dengan masing-masing harga $50, tapi dibayarnya 13.500. Oke. Nah, itu harga parnya. Sedangkan ada informasi tambahan bahwa ordinary share have market value 20 dan preference share have market value 90. Jadi ada par value, ada market value. Nah, berarti nanti akan ada share premium di sini. Gimana cara nyatetnya? Pertama, teman-teman harus tentukan dulu harga kalau dia dijual normal ya. Di sini ada nih caranya di yang pertama. Jadi kita bagi dua ya, ada ordinary, ada preference. Yang ordinary kita beli 300, yang preference beli 100, langsung tulis aja dan dikali harga pasarnya ya. Ini kan harga pasar nih 20 sama 90 ya. Lihat di sini sama di sini. Jadi kita harus hitung dulu kalau kita belinya normal tidak lump sum berapa sih gitu kan. Nah, ternyata kalau normal itu kita harus bayar 15. Oke, berarti kita ada untung ya. Kita hanya bayar 13.500. Nah, dari 15.000 ini kita dapatkan proporsi masing-masing. Ternyata ordinary share itu hanya 40%-nya dan preference share hanya 60%-nya. Nah, persentase inilah nanti yang akan kita pakai untuk menghitung di sini. Ya, gampang ya teman-teman, ini pakai persentase aja. Nih yang ordinary share 6.000 dibagi 15.000 40%. Yang preference ada 9.000 dibagi 15.000 dapat 60%. Nah, untuk menjurnal yang 13.500 ini tinggal kita kalikan saja. Berarti untuk ordinary 40%-nya ya nggak? 40%-nya 5.400, sedangkan untuk preference adalah 60%-nya dengan itu 8.100. Ini kalau dijumlahkan 13 ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini yang namanya proportional method ya, teman-teman hitung proporsinya masing-masing. Jadi jurnalnya, makanya di jurnal adalah 5.400 dan 8.100 ini. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa ini adalah harga pasarnya, sedangkan harga parnya adalah 10 dan berapa tadi? 50. Coba kita lihat gimana sih jurnalnya. Jadi cash-nya tetap ya, cash-nya adalah 13.500 yang secara lump sum. Kemudian preference share tetap kita kalikan dengan harga parnya. Ya, tadi kan preference kita beli 100, parnya 50, dapat 5.000. Berarti untuk ngitung premiumnya adalah tinggal, saya balik dulu ya. Kan itu preference 5.000, sedangkan di sini preference totalnya 8.100. Berarti selisihnya adalah share premiumnya. Seperti ini ya. Nah, share premiumnya adalah 3.100. Dapat dari mana? 5.000 tambah 3.100 kan 8.100. Dapat dari sini. Saya balik lagi ya, dapat dari sini ya. Oke. Berarti untuk ordinary sama, totalnya harus 5.400. Tapi kita kalikan dulu harga parnya. Yaitu 300 dikali $10. 3.000 tadi totalnya harus 5.400, berarti sisanya adalah share premiumnya. Ya. Nih, ya enggak? Ini kan kalau dijumlah 8.100, sedangkan ini kalau dijumlah 5.400. Itu ya. Ini mudah sekali, hanya butuh ketelitian aja. Nah, ini adalah metode proporsional. Artinya teman-teman belinya 13.500 tapi harus dialokasikan ke dua jenis saham, yaitu saham preference dan saham ordinary gitu ya. Sekarang yang kedua, ada metode namanya incremental. Ini bedanya dengan yang sebelumnya adalah kita tidak pakai persentase tapi pakai sisanya berapa ya. Kita lihat lagi, ini kasusnya masih sama. Untuk yang incremental di sini sama-sama beli 13.500, 300 lembar dan 100 lembar. Kemudian harganya masih $10 dan 50.
Nah, di sini teman-teman bisa baca, the ordinary share have a market value of $20 per share. Sedangkan preference share harganya tidak diketahui, harga pasarnya ya. Jadi ini asumsinya harga pasarnya tidak diketahui untuk yang preference. Kalau yang pertama kan tadi 90 nih. Nah, di kasus yang kedua tidak diketahui. Gimana caranya? Berarti kita pakai incremental method. Yang pertama, kita hitung dulu harga aslinya ya. Sama seperti yang tadi, harga aslinya kalau dijual dengan tidak lamsam, berarti 300 dikali 20 nih ya. 300 dikali 20 dapat 6.000, sedangkan yang 100 kita nggak tahu harganya nih, tereng gitu ya. Maka tidak ada info, berarti dikosongkan, dapat totalnya 6.000. Dari sini kita alokasikan ya, langsung aja. Jadi 6.000 ini langsung masuk ke ordinary. Dan sisanya langsung masuk ke preference. Karena preference-nya kita tidak punya info, berarti kita bisa anggap bahwa harga yang terai untuk siapa namanya? Si ordinary dimasukkan semua. Ya, kalau tadi kan 6.000 kita kalikan lagi nih dengan 40% ya nggak sih? Nah, kalau incremental ini langsung kita kurangin aja. Jadi habis ya, langsung sisanya masuk ke preference gitu ya. Oke ya, nah jurnalnya sama. Kita lihat jurnalnya, nah seperti ini. Jurnalnya sama, tetap harus teman-teman alokasikan berapa share premium masing-masing ya. Jadi kalau tadi yang membedakan adalah jumlahnya aja. Misalnya kalau tadi kan preference share itu 8.100 ya, nah kalau sini dia cuma 7.500 dan ini 6.000 ya. Yang beda adalah ini, masing-masing proporsinya. Itu ya. Dapat dari mana nih 5.000? Tetap 100 kali 50, 300 kali 10, baru sisanya kita sesuaikan. Jadi gitu ya teman-teman, sangat mudah. Nah selanjutnya ada case di mana share issued in non-cash transaction. Seperti saya sudah jelaskan di video part 1, ketika misalnya aset ditukar sama saham gitu ya. Jadi nggak ada cashnya nih, makanya namanya non-cash. Gimana sih nyatetnya gitu ya. Nah, general rule-nya adalah company should record shares for service or property other than cash at the, jadi saham itu bisa ditukar sama jasa ataupun sama properti gitu ya, sama aset at the fair value of the goods or service received. Jadi dicatatnya pada fair value atau nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nerima mobil tukar saham, tapi mobilnya itu nggak tahu berapa nilainya, maka masuk ke yang nomor 2. If the fair value of the goods or service cannot be measured reliably, nggak bisa diukur secara terpercaya, use the fair value of the share issued. Jadi pakai harga sahamnya, gitu ya. Kan nih di sini kita punya saham, ditukar, gitu ya, ditukar sama misalnya gedung, gitu ya. Nah, kalau gedungnya fair value-nya diketahui, maka pakai fair value gedung. Tapi misalnya dalam kasus gedungnya nggak bisa dinilai nih, maka pakai fair value sahamnya, kayak gitu ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada kasus bahwa Marlowe Company ini dia mengissue 10.000 shares masing-masing $10 gitu ya. Nah, yang kasus pertama, Marlowe cannot readily determine the fair value of the patent. Dia nuker sama paten, dia beli paten pakai saham. Nah, tapi patennya fair value nggak diketahui. But it knows the fair value of the shares. Tapi yang diketahui fair value of shares-nya 140.000. Berarti pakai ini ya, 140.000, maka jurnalnya adalah patennya nilainya 140.000, ya nggak? Benar nggak? Nggak ada cash ya di sini, ingat teman-teman. Tidak ada cash, karena ini kan saham ditukar dengan barang gitu ya. Patennya nggak ada harganya, tapi yang diketahui harga saham. Oke, pakai paten 140.000, kemudian share capital yang di-issue adalah 100.000, dari mana? 10.000 dikali 10, ini ya. Dan selisihnya adalah share premiumnya. Jadi paten ini gantinya cash gitu ya. Nah, kemudian cash selanjutnya adalah misalnya fair value-nya 150 gitu ya, sama yang tadi. Marlowe cannot readily the fair value of the shares, but it determine the fair value of the patent 150.000. Oh, kebalik. Sekarang sahamnya nggak diketahui nih fair value-nya, tapi paten diketahui 150.000, berarti pakai yang 150 gitu ya. Dan kreditnya tetap 100.000, share premiumnya 50 kayak gitu. Jadi pokoknya pilih mana fair value yang bisa diketahui. Yang ketiga adalah Marlowe cannot readily determine the fair value of shares. Dua-duanya nggak diketahui, tapi konsultan menilai. Ada konsultan, pakai nilai dari konsultan. Gitu ya. Jadi kalau nggak fair value patennya,
shares-nya atau dari konsultan. Seperti itu. Terima kasih.